sebenarnya kan kadang ada yang gini, visi sekolah itu membentuk anak yang cerdas, soleh, kuat, sehat, kreatif, inovatif gitulah biasa. Iya. Sebenarnya semua item tadi sudah terangkum dalam kata solih dan solihah ini. Cerdasnya, kreatifnya, sehatnya, dan lain sebagainya itu terangkum. Makanya dalam konsep Al-Quran, solih itu nggak ada disambung dengan kata yang lain, dengan kata qawiyun, dengan kata zakiyun, nggak dengan kata apa lagi, kreatif apa bahasa Arabnya. Itu nggak ada sambung, karena jadi semua cuma satu itu aja di terangkum situ, di solih. di solehnya aja. Jadi kalau ada orang pengen disebut solih, dia bukan hanya solih secara apa namanya, individual, tapi juga dia harus soleh secara sosial gitu. Jadi karena Islam memang sifatnya yang syumul itu, komprehensif di dalam, tidak memilah-milah gitu. Itulah konsep pendidikan dalam Islam itu. Jadi peran penting banget orang tua itu di situ dalam pendidikan ya Pak Ustadz, untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Nah jadi tapi ada nih Pak Ustadz, kadang kita nih sebagai kaum perempuan gitu kan, kita ingin melanjutkan S1 atau S2 segala macam, selalu ada omongan ngapain sih perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya juga di dapur seperti itu. Nah itu kan sebagian perempuan mungkin dibilangin kayak gitu kan, kita mainnya hati ya Pak Ustadz, kan kayak jadi baperan gitu, iya apaan sih gitu. Nah itu kayak gimana nih Pak Ustadz? Ya pertama gini, kita jangan sampai terjebak oleh virus sekolahisme. Jadi bahwa namanya menuntut ilmu, belajar itu mesti di sekolah. Padahal kan sekolah itu hanya salah satu dari sekian media pembelajaran, media pendidikan. Makanya bedakan antara pendidikan dengan sekolah. Kalau kita nulis kurikulum viti, biodata, suka kita tulis riwayat pendidikan. Padahal yang benar riwayat sekolah, karena nyebutinnya TK, SD, SMP, itu kan riwayat sekolah. Riwayat sekolah bukan riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan itu dari lahir sampai wafat, itu riwayat pendidikan. Seumur hidup. Mau di sekolah, mau di luar sekolah, mau formal, non formal, informal, mau sebentar, mau lama, mau gurunya satu, mau gurunya banyak, dimanapun dan kapanpun kita dapat ilmu, itu namanya pendidikan. Kalau sekolah bagian kecil saja dari sebuah dinamika dan proses pembelajaran atau pendidikan. Jadi jangan sampai kemudian namanya belajar itu berarti harus masuk sekolah. Enggak. Banyak orang enggak sekolah lebih pintar daripada orang yang sekolah gitu. Buya Hamka sampai kelas 2 SD aja. Tokoh-tokoh besar, Thomas Alva Edison kan sampai keluar dari sekolah. Gitu kan. Nggak ada yang, maksudnya banyak yang tidak sampai kuliah, tidak sampai sekolah tinggi, dan kemudian jadi orang-orang hebat, jadi tokoh-tokoh dunia gitu. Itu artinya bahwa untuk jadi hebat, untuk jadi pintar tidak hanya ada di sekolah. Bukan berarti nggak boleh sekolah pula gitu. Itu kalau kita bisa sekolah ya lebih bagus gitu, alhamdulillah. Banyak tokoh yang belajarnya otodidak aja gitu, sendiri aja. Yang kedua, itu kan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi toh perempuan itu balik lagi ke dapur lagi, gitu kan, ngurus anak lagi. Ada jawaban yang bagus ya dari teman-teman kaum Hawa ini, bahwa justru kalau kita kembali ke rumah, anak-anak kita beruntung dididik oleh ibu yang bergelar S1, bergelar S2. Karena memang dia jadi guru yang sebenarnya di rumah gitu. Daripada kemudian diserahkan ke khodimat, ke pembantu, maaf pembantunya dari kampung, tidak berpendidikan, lalu nontonnya TikTok mulu gitu kan. TikToknya juga yang tidak bermanfaat, gosip dan lain sebagainya. Anak-anak kita sehari-hari sama dia, kira-kira apa yang diajarkan sama anak itu? Ucapannya, ya kan? Nanti kontennya, dari konten-konten itu sikapnya. Kita nggak ngajarin ke anak kita ucapan-ucapan yang buruk, tiba-tiba kok anak kita mahir ngomong begitu. Anak-anak kita kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh dengan siapa dia bergaul sehari-hari. Jadi contoh gini loh, seorang anak ditanya,
Seorang anak bertanya kepada ibunya, Bu, kalau ibu punya emas 10 kilogram, kira-kira mau nggak dititipin ke orang lain? Ya enggak lah. Oh kenapa? Ini sangat berharga. Nanti kalau dititipin sama orang lain gimana ini emasnya? Takutnya hilang atau rusak segala macam. Menurut ibu, saya lebih berharga nggak dari emas itu? Ya tentu kamu lebih berharga. Kok saya dititipin sama orang? Aduh. Gitu kan. Itu kan majleb tuh. Iya betul. Dalam masuk banget tuh ke hati. Jadi begitu nanti Mbak Fani, jangan titipkan sama yang lain. Kalau kita masih mampu, selagi bisa, dan memang sebenarnya harus bisa. Kan kita yang punya harapan, anak saya tuh pengen gini loh, pengen jadi ini, jadi ya sudah usahakan sendiri kalau mampu. Oh Mbak Fani sekolah jauh-jauh ke Mesir, sekolah ini semuanya loh, kok malah kemudian balik lagi ke dapur sih? Ya nggak apa-apa, itu kan memang perannya tuh, bukan berarti hina kembali ke dapur, kembali ke sumur, kembali ke kasur gitu kan, bukan sesuatu yang hina, itu perbuatan mulia. Jangan kita terpapar pula virus feminisme liberal gitu kan, bahwa harus setara segala sesuatu, cowok cewek setara. Itu keliru, cowok cewek itu harus serasi. Jadi yang benar itu bukan kesetaraan gender, tapi keserasian gender. Keserasian gender. Kalau laki-laki dan perempuan segalanya harus sama, buat apa Allah nyiptain laki-laki perempuan? Iya, betul. Udah aja laki-laki semua atau perempuan semua. Itulah kenapa LGBT itu menyimpang. Tuh, yang nanti tanggal 17 katanya mau kumpul di Jakarta, komunitas LGBT ASEAN, MUI sudah menolak, alhamdulillah. Kita pun di media serukan itu, berikan edukasi kepada masyarakat, itu nggak bener loh gitu. LGBT sangat-sangat menyimpang. Sangat menyimpang. Kita toleran terhadap perbedaan tapi tidak pada penyimpangan. Betul. Kok mereka kan bilang, nggak toleran nih umat Islam nih. Gak toleran gimana? Kita toleran kok sama perbedaan. Laki-laki perempuan kita toleran, ada laki-laki, ada kan beda laki-laki perempuan. Tapi kita nggak toleran sama penyimpangan. Tiba-tiba laki-lakinya suka sama laki-laki, perempuannya suka sama perempuan gitu kan. Nah itu justru penyimpangan itu. Kita toleran ada laki-laki, perempuan itu toleran. Tapi kemudian ini kok jadi malah laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ini penyimpangan. Jadi kita toleran terhadap perbedaan, tapi tidak toleran terhadap penyimpangan. Inilah fungsi pendidikan Islam. Kan salah satu maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafas, menjaga hifdzun nasl, menjaga diri keturunan. Dan menjaga keturunan, ya kan? Kenapa kita Islam menolak LGBT? Dalam rangka menjaga kesucian diri kita dan kesucian keturunan kita. Coba makanya di Uganda LGBT itu kan dipenjarakan. Baru boleh kalian bisa keluar dari penjara kalau punya anak. Yang nggak keluar dari penjara. Gimana punya anak kan? Gimana caranya? Kan nggak bisa itu. Maksudnya ya ini nggak benar gitu loh. Nah dan kerusakannya kan dari berbagai sisi, dari sisi kesehatan, efek sosial semua kena. Nah itu karena menyimpang. Udah pasti Islam itu bicara tentang kemaslahatan hidup manusia. Kalau udah keluar dari fitrah, udah pasti akibatnya buruk. Nah ini kan keluar dari fitrah. Harusnya laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki secara orientasi seksual. Ini malah sesama jenis keluar dari fitrah, udah pasti bakal terjadi kerusakan itu. Nah ini salah satu fungsi dari pendidikan untuk menjaga generasi kita dari penyimpangan-penyimpangan yang merusak itu. Gitu Mbak Fani. Nah Pak Ustadz nih, tapi kalau misalkan kita melihat zaman dulu, zamannya Rasul, itu tuh bagaimana sih, bagaimana praktik Rasulullah dalam menjalani pendidikan seperti itu? Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi.
Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan, dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di zaman Rasulullah SAW itu memang belum ada gedung sekolah gitu. Iya, belum ada. Apalagi bertingkat-tingkat secara fisik ya. Iya. Belum ada semacam kurikulum, silabus, lalu RPP, rencana program pembelajaran. Belum ada sertifikasi guru, belum ada akreditasi. Tapi kok hasil didikannya dahsyat. Produk didikannya luar biasa. Iya. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab yang mampu menaklukkan 2/3 dunia gitu. Didikan tanpa ada fasilitas kolam renang, tanpa ada fasilitas komputer gitu. Bukan berarti nggak boleh gitu kan. Saat itu tentu dengan kemodernan yang sesuai dengan konteksnya. Tapi dengan segala keterbatasan itu,
hasil didikannya jadi orang-orang hebat. Luar biasa sekali. Para sahabat kan orang-orang hebat itu. Keimanannya hebat, ibadahnya hebat, akhlaknya hebat, keterampilannya juga hebat. Kan mereka itu bukan hanya ahli ibadah, ada yang ahli perang, ada ahli politik, ada pengusaha, ada siapa? Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, yang orang-orang konglomerat itu. Yang kalau kekayaan konglomerat Indonesia semuanya dikumpulkan, nggak sepertiganya kekayaan Abdurrahman bin Auf itu, yang luar biasa kayanya itu. Nah, apa yang dididikan pertama, diajarkan pertama oleh Rasulullah, ditanamkan pertama itu ya tauhid, keimanan dulu. Itu selama di Makkah itu 10 tahun, yang ditanamkan itu adalah keimanan. Nah, baru setelah pindah ke Madinah, para sahabat kuat imannya, mulailah diajarkan tentang ekonomi, tentang kebudayaan, tentang teknologi, tentang apalagi politik. Ya tadi konsep yang tadi, kalau orang ini sudah punya bekal dan modal iman yang kuat, dia jadi apapun nantinya, dia akan menjadi orang-orang baik. Bukan hanya jadi orang-orang pakar bidang tertentu, tapi kepakarannya jadi bermanfaat. Kan ada banyak orang ahli dalam sesuatu, dia nggak punya iman, dia ciptakan virus-virus, dia ciptakan model-model permainan yang justru berbahaya. Itu kan banyak sekarang game anak-anak itu kan, yang banyak banget. Itu kan diciptakan oleh orang-orang pinter, bukan orang-orang bodoh. Cuman orang-orang pinter itu nggak punya iman. Kalau orang punya iman pasti akan menciptakan sesuatu yang bernilai manfaat, gitu loh. Tidak malah merusak. Sekarang peradaban Barat, Allah sedang pergilirkan kemajuan teknologi itu di mereka. Tapi apakah kemudian dengan kemajuan teknologi Barat jadi makin baik ini bumi gitu? Apakah dunia jadi makin baik-baik saja? Ternyata nggak baik-baik saja. Makin maju teknologi medisnya, ternyata makin banyak penyakit-penyakit aneh terjadi gitu kan. Sampai HIV/AIDS juga sekarang belum ditemukan obatnya gitu. Makin tinggi teknologi militernya, justru makin banyak perang terjadi. Begitu karena kenapa? Landasannya bukan iman. Karena kalau iman pasti kecerdasan, kepintaran dan kekuasaan itu akan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Itulah yang terjadi secara faktual, tak terbantahkan ketika kaum muslimin menguasai peradaban dunia. Yang ini nggak bisa diulang oleh peradaban yang lain. Itulah konsep pendidikan dalam Islam itu. Jadi emang kita yang tuh jalankan Rasulullah harus menanam tauhid terlebih dahulu ya Pak Ustadz. Iya, karena itu fondasi, karena itu basic. Kalau orang dari awal tidak yakin akan ketuhanan, maka dia akan bertuhan kepada oknum-oknum lain seperti kepada materi. Itulah komunisme. Jadi jangan katakan komunisme itu tidak bertuhan, mereka bertuhan kepada materi gitu. Makanya kan kalimatnya adalah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, yang berhak diibadahi selain Allah. Artinya selain Allah itu banyak oknum-oknum yang dianggap, diyakini sebagai Tuhan gitu. Orang sekuler juga begitu, orang animis, dinamis juga menuhankan roh-roh halus, dewa-dewa. Artinya mereka punya Tuhan-Tuhan juga, hanya kemudian Tuhannya keliru. Maka datanglah Nabi yang punya tugas untuk memberitahukan kepada manusia, inilah Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah Allah Tuhannya, Allah mengajarkan kita untuk hidup benar dan memberikan manfaat kepada manusia, maka apapun yang kemudian kita miliki, kita kuasai akan bermanfaat untuk manusia itu. Itulah konsepnya. Nah, kemudian nih Pak Ustadz, apakah dunia pendidikan kita saat ini sudah sama dengan pendidikan Rasul seperti itu? Dari tujuannya sudah sama, hanya di prakteknya memang ada banyak hal harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki. Seperti motifnya kadang. Dulu para sahabat belajar itu motifnya untuk mendapatkan ilmu dan dapat beribadah kepada Allah di berbagai aspek kehidupan. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah khusus, sholat, zakat, saum, haji. Berpolitik juga bagian dari ibadah. Kalau niatnya, caranya benar, berekonomi dan lain-lain juga sama gitu. Jadi ada banyak hal harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan agar
proses pendidikan kita sama dengan pendidikan Rasulullah SAW. Tentu dengan kemodernan yang kita dapati sekarang untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah kalau misalkan zaman dulu kan banyak sekali ya rujukan kita. Nah kalau buat sekarang ini di Indonesia siapa sih rujukan kita nih Pak Ustadz? Ya, rujukan kita banyak tokoh-tokoh pendidikan ya, tokoh-tokoh pendidikan nasional yang paling sering kita sebut ya Ki Hajar Dewantoro. Tapi kan beliau-beliau juga manusia gitu, manusia biasa yang punya kelebihan. Artinya kita jangan juga telan bulat-bulat pemikiran orang gitu. Semuanya harus diukur dengan standar Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada Haji Agus Salim, ada Muhammad Natsir, ada Kiai Haji Wahid Hashim. Tokoh-tokoh pendidikan tuh banyak sekali di kita. Nah itu tinggal kemudian kita timbang-timbang, kita ambil yang baik, yang bermanfaat, yang kira-kira malah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ya kita tinggalkan. Iya betul. Kita ambil inspirasi dari Al-Quran hadis, lalu kita lihat praktek dari para tokoh pendidikan, lalu kita ramu. Nah itulah yang kemudian kita jadikan sebagai sistem dan program pendidikan kita. Insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Nah kemudian ya Pak Ustadz, untuk permasalahan pendidikan kontemporer tersendiri saat ini tuh apa aja sih Pak Ustadz? Ya kita punya banyak problem ya di dunia pendidikan kita. Pak Nadiem mengeluarkan terkait dengan Merdeka Belajar. Itu juga sebenarnya problematik, hanya memang kita perlu diskusi banyak gitu. Lalu kemudian jadi kita punya problem di motif ya. Meskipun tujuannya sudah benar, menciptakan siswa anak didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dari sisi kurikulum, dari sisi sistem, dari sisi kualitas guru, dari sisi pembiayaan, pendanaan untuk dunia pendidikan, ada banyak aspek dalam dunia pendidikan kita yang harus kita perbaiki. Jangan ditinggalkan, tapi kita harus sama-sama perbaiki agar semakin baik pula kualitas pendidikan nasional kita. Nah, kemudian nih Pak Ustadz yang terakhir, kata orang itu kan ngapain sih kita tuh harus berpendidikan tinggi, toh banyak kok yang lulusan SD atau SMP segala macem jadi orang sukses. Terus juga kebanyakan mungkin penyakit zaman sekarang itu orang-orang sekolah itu cuma karena ijazah aja. Nah itu seperti apa nih Pak Ustadz? Itu karena kita tidak berpedoman kepada panduan hidup kita, Al-Quran dan hadis. Kan dalam Islam itu namanya belajar itu untuk mendapatkan ilmu, lalu kemudian ilmunya bisa bermanfaat. Itu saja. Mendapatkan ilmu itu nggak mesti sekolah, nggak mesti kuliah gitu. Meskipun kalau bisa sekolah kuliah jelas bagus gitu. Tapi baik. Kita ingin berilmu dan ingin bermanfaat, itu nggak harus kemudian nunggu lulus kuliah, nggak harus lain sebagainya gitu. Makanya itulah harus lurus niat kita. Buat apa sih kita kuliah? Kalau buatnya nyari kerja, ya mungkin habis waktu doang nantinya, habis biaya doang. Ada banyak orang berpendidikan tapi kerjanya tidak sesuai dengan basic pendidikannya, contohnya gitu kan. Kuliahnya teknik tiba-tiba jadi guru gitu kan. Banyak macam-macam. Artinya sebenarnya dalam Islam itu sudah berbicara tentang dunia modern, dunia sangat modern, bahwa yang dibutuhkan itu adalah kompetensi, kecakapan. Kalau orang cakap meskipun kemudian nggak punya ijazah, itu yang dipakai. Orang punya ijazah dia nggak cakap, nggak ahli, nggak dipakai gitu. Justru Islam berbicara sudah 1.500 tahun yang lalu tentang expert, tentang keahlian, tentang kompetensi gitu. Oleh karena itu ya agar nggak menyesal, jangan salah niat. Oh saya S1, S2, S3 memang saya buat nyari ilmu kok. Meskipun ilmu itu bisa kita dapatkan di luar kampus, dimana saja, di luar sekolah, di media internet dan lain sebagainya. Jangan bengkok niatnya, harus lempeng niatnya. Saya memang buat nyari ilmu, mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan saya bermanfaat. Kemudian larinya ke dapur lagi, ya nggak apa-apa. Toh Allah sudah mencatat niat saya gitu. Jadi ibu rumah tangga, sekretaris pribadi suami di rumah juga gak kurang mulianya dibanding kita jadi kerja kantoran gitu. Jadi perspektifnya, paradigma yang harus dirubah gitu. Seperti itu. Masya Allah. Jadi
penting banget ya pendidikan dalam Islam itu. Nah Pak Ustadz terima kasih banyak ya. Sama-sama, udah tidak terasa setengah jam ini Pak Ustadz menemani kita dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Nah untuk sahabat MUI TV, jika ingin memberikan pertanyaan atau saran tema, jangan lupa untuk menghubungi admin di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih, kami berdoa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah Human Capital and Good Citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.